Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Nabila Dwi Pratiwi dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A angkatan 2022. Jadi di sini ada video bimbingan kelompok aku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tadi abis pelajaran apa nih? Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Seneng Matematika, nggak? Bu. Oh iya, matematika dan bahasa Indonesia. Seneng nggak? Gimana pelajarannya? Senang, Bu. Senang. Oke. Nah, jadi kita tuh di sini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau membantu Ibu untuk Saya. Oke, boleh. Siapa? Asma atau Ardi? Oke, boleh. Oke. Sebelum memulai bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wisnu sudah memimpin doa pertama. Oke, sebelumnya di sini kan teman-teman ada yang dari kelas IPA dan juga ada yang dari kelas IPS. Nah, sebelumnya kan kalian belum pada kenalan ya? Nah, gimana kalau sekarang kita kenalan, bisa menyebutkan nama dan juga hobi kalian? Oke, bisa dimulai dari sebelah kanan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanif, hobi saya dengan musik. Halo Hanif. Halo, Hanif. Terus lagi. Nama saya Dina, hobi saya masak. Halo, Dina. Perkenalkan nama saya Ganesha, hobi saya gambar. Halo Indonesia. Perkenalkan nama saya Putra, hobi saya menulis. Halo Putra. Perkenalkan nama saya Argi, hobi saya main game. Halo Argi. Perkenalkan nama saya Wisnu, hobi saya menulis. Halo Wisnu. Oke, karena dari teman-teman semua udah perkenalkan, Ibu mau perkenalan juga. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Nabila Dwi. Kalian bisa panggil aku Ibu Nabila atau Kak Nabila, senyamannya aja. Oke. Nah, sebelumnya kalian udah pernah ngikutin bimbingan kelompok kan ya? Udah, Bu. Ibu mau tahu nih tujuan dari bimbingan kelompok itu apa aja sih? Siapa yang mau nyebutin? Saya, Bu. Oke, boleh. Menambah wawasan dan informasi. Nambah wawasan dan informasi, betul. Berpendapat, Bu. Berpendapat, Bertukar pikiran, Bu. bertukar pikiran, bisa Saling menanggapi. saling menanggapi, betul. Saling berbagi pengalaman, Bu. Saling berbagi pengalaman, betul. Mendengarkan, Bu. Saling mendengarkan, ya betul banget. Yang teman-teman udah sebutin tadi betul banget. Nah, selanjutnya ada juga nih langkah-langkahnya. Ada yang tahu nggak langkah-langkahnya itu apa aja? Pembentukan, Bu. Pembentukan, Peralihan. peralihan. Pembentukan itu apa aja isinya? Kenalan. Kenalan, Kabar. kabar, betul. Kalau peralihan? Peralihan itu Breaking. kita ada sedikit. Breaking, ya betul. Terus selanjutnya? Tahap inti. Tahap inti. Tahap inti itu ngapain? Pembagian materi. Materi, bahas-bahas materi. Nah, yang terakhir? Penutup. Penutup. Apa aja itu? Ada kesimpulan. Kesimpulan. Pesan-pesan. Juga betul banget. Berdoa juga penutup. Iya betul banget yang teman-teman sebutin tadi. Nah, di sini juga ada yang namanya asas-asas. Teman-teman tahu kan asas-asasnya apa aja? Rahasia. Rahasia itu apa? Langsung jaga rahasia. Rahasia.
Ya, kalau cerita nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh disebar, harus di sini aja ceritanya. Terus apa lagi? Terbukaan. Keterbukaan, apa itu keterbukaan? Terbuka. Harus terbuka. Harus terbuka. Ya betul. Selanjutnya ada kesukarelaan. Apa itu kesukarelaan? Tidak dipaksa. Tidak dipaksa, datangnya dari secara sukarela. Ya, betul. Dan terakhir kekinian. Apa itu kekinian? Tren. Ini bu masalah yang diungkapkan yang terjadi Baru-baru sekarang. terjadi. Masalahnya kekinian ya, trending, lagi trending. Ya. Oke. Nah, kalian semua tahu nggak di sini ibu sebagai apa? Guru. Pemimpin. Sebagai pemimpin, betul banget. Fasilitator, Bu. Sebagai fasilitator. Oke, dan kalian semua sebagai Anggota kelompok. tugas anggota kelompok itu ngapain? Berdiskusi. Diskusi aktif gitu ya. Terus Menyampaikan pendapat. menyampaikan pendapat, berbagi informasi gitu ya. Oke. Nah, sebelum itu kita mau nentuin nih kesepakatan kita bersama. Gimana sih kalau misalkan ada yang mau izin ke toilet? Pertama, terus minta izin. Oke. Terus kalau misalkan ada yang mau bertanya? Terus kalau misalkan ada yang mengungkapkan pendapat, kita harus apa? Mendengarkan, menghargai. Oke, sepakat semuanya? Sepakat. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap peralihan. Ice breaking. Nah, di sini ada ice breaking-nya yaitu kuda bisi. Oke, nanti ibu akan ngasih satu kalimat ke satu pemimpin atau satu ketua. Nanti secara berurutan akan membisikkan satu kalimat itu sampai yang terakhir. Nanti yang terakhir akan mengucapkan apa yang sudah dia dengar. Tuh. Mau mulai dari mana nih ketuanya? Ya. Oke, boleh Wisnu. Gantian. Oke, nanti gantian boleh. Sini Wisnu. Ini kan Dengerin dari gue. Gue nggak mungkin salah. Siapa juga mau bisa lagi? Salah di gue. Gak ada mana. Oke, kesempatan kalian cuma 2 kali ya. Panjang banget. Coba ulang. Aduh, susah banget. Ah iya. Sekali lagi, sekali semua. Bisa banget. Gak nih, Hah? itu Pelan-pelan. ganti jangan nih Pak ya, Hanifah. Aku kaki bersama kakiku. Itu bisa gitu loh. Ya. Gimana Wisnu? Jawaban dari Hanifah betul apa enggak? Salahnya di mana? Jadi seharusnya itu aku terkiki-kiki bersama kakakku dan kakekku sampai buku kaku. Iya, betul. Gue gitu Kakak. Iya, dari aku.
Berarti ngomong kakakku. Oh, kakak. Lo saat denger tapi kuku bersama buku kaku kan. Iya, gua pas di pos tuh gue berhenti gue. Oke, berarti ada miskom ya. Lagi. Oke, lagi. Oke, boleh dari Hanifah. Santai. Udah aja. Salah. Jangan pilih yang mana nih. Kalau bisa 2 kakak. Dua kata waktu itu 10 orang juga. Enggak dikit-dikit. Itu belum selesai lagi. Kayak mana tadi? Kayak gitu kan. Kayak gitu dulu. Oke. Udah. Apa? Pernah dulu. Apa sih bisa lu dirangkai? Dia pernah nggak? Pernah. Udah. Iya. Pernah kan? Oh. Oke. Oke, apa yang bisa dapat? Tiba-tiba si botak batu-batu di atas batu bata. Gimana Hanif, betul nggak? Oke, karena permainan kita ya sudah habis dan sudah selesai. Jadi apa nih kesimpulan yang teman-teman bisa dapat dari permainan yang udah dimainin? Kita harus fokus, Bu. Harus fokus, betul. Saya, Bu. Lagi, iya boleh. Memperhatikan, Dina. Bu. Memperhatikan boleh. Dina Kita harus serius mendengarkan nama lain, Bu, gitu. harus mendengarkan. Selanjutnya Ngomongnya harus jelas, Bu. ngomongnya harus jelas. Ada lagi? Apa sih? Boleh. Diperhatikan Bu informasinya baru Diperhatikan. disampaikan ke diapain. Oke, diperhatikan lalu menyampaikan ke orang lain gitu ya. Kita harus simak informasinya dulu dengan baik. Betul. Oke, nah menurut kalian dari SBG yang tadi kita udah mainin, menurut kalian itu suatu ciri-ciri komunikasi yang efektif gak? Enggak, kenapa? Banyak miskomnya dulu. Banyak miskomnya, terus Kata-katanya terlalu rumit, Bu, kayak sama gitu, Bu. kata-katanya terlalu rumit. Berarti harus apa itu kalau kata-katanya rumit? Dipahami dulu. Dipahami dulu, lalu diberitahu ke orang lain. Nah, kalian tahu gak sih apa sih komunikasi yang efektif itu? Saya Bu, Oke, boleh dari Wisnu. komunikasi efektif itu kita menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain dengan informasinya dengan jelas lalu disampaikan dengan baik gitu. Informasinya disampaikan dengan jelas dan baik. Oke, boleh lanjutnya? Kalau menurut saya komunikasi yang efektif itu penyampaian informasi yang dilakukan itu sesuai, Bu. Sesuai dengan penjelasannya, alurnya, efektivitasnya kepada yang lawan bicara. Oke. Antara komunikan dan komunikator juga harus jelas gitu Betul. ya informasinya. Oke, selanjutnya apa? Komunikasi efektif. Yang efektif menurut saya lebih ke kosakata sih, Bu. Kosakatanya harus mudah dimengerti dan efisien lah istilahnya. Oke, kosakatanya harus jelas dan juga komunikan yang menerima harus paham gitu ya sama Ya. apa yang kita sampaikan. Gitu. Oke, boleh selanjutnya. Komunikasi efektif itu ketika komunikator sama komunikannya itu saling mengerti terkait informasi yang disampaikan. Oke,
komunikan dan komunikator harus jelas. Ya. Selanjutnya Nina, Ada hubungan yang baik antara penerima dan pemberi pesan. hubungan baik antara penerima dan pemberi. Yang terakhir dari Hanif. Sama sih buku yang lain. Kalau misalkan kita komunikasi efektif itu harus kata-katanya se-efektif mungkin, terus kayak apa yang diomongin tuh harus jelas gitu. Oke, nah dari teman-teman semua ada nggak sih pengalaman yang pernah teman-teman lakuin berdasarkan komunikasi yang efektif ini, atau ada yang terjadi miskom gitu, apa ada yang pernah? Saya pernah Bu. Oke, boleh sharing ceritanya dari Wisnu? Iya, jadi pas itu tuh saya lagi di kelas kan Bu. Iya. Terus saya minta tolong teman saya untuk ngambilin ini Bu, remote gitu, remote proyektor gitu kan. Terus teman saya kayaknya sambil dengerin lagu gitu Bu, terus dia nggak denger lah. Akhirnya dia pergi Bu. Pas dia balik, dia tuh ini malah bawain jajanan, dia ke kantin gitu. Dia dengernya saya minta beli makanan gitu. Jadi kayaknya itu jadi miskomunikasi gitu loh Bu, antara saya dengan dia gitu. Apa yang kamu lakuin saat itu? Musda aja sih Bu. Iya Bu, soalnya kan saya mintanya remote. Tanggapan dari teman-teman gimana nih mengenai miskomunikasi yang terjadi pada ceritanya Wisnu? Dari saya dulu deh Bu, kan itu Wisnu niatnya mau minta tolong ke temennya, cuman Wisnu sendirinya juga nggak melihat kondisi temennya lagi pakai headset atau enggak. Habis itu ditepok gitu. Jadi sadar temennya. Dari teman-teman lain ada nggak nih tanggapan dari? Sama sih Bu, kayak Ardi kayak harus disadari dulu, kita kayak di apa namanya headset itu dicopot dulu gitu Bu. Itu kayak gitu Oke, betul banget. Jadi kalau kita misalkan mau memberikan informasi, kita harus harus menyamakan persepsi antara komunikan dan juga komunikator. Ceritanya Wisnu itu kan ketika ada miskom gitu antara Wisnu dan juga temannya. Nah, apa sih yang akan terjadi gitu jika kita menyampaikan informasinya itu nggak efektif gitu atau salah gitu menyampaikan informasinya? Mungkin bisa dimulai dari Hanifah. Ya itu sih Bu, jadi miskom, terus kayak apa yang kita pengenin tuh nggak tersampaikan dengan baik. sama sih Bu, kayak contoh misalnya tadi kan tadi Wisnu tanya proyektor terus dia diajarkan gitu kalau misalnya jadi kayak salah menangkap sebuah informasi gitu. Ini sih Bu, jadi capek-capekin aja kan jarak dari kantin ke kelas juga nggak dekat ya Bu. Sedangkan dia juga mintanya remote proyektor yang letaknya di mana gitu. Oke, selanjutnya dari Putra. Saya bikin kesel gak sih Bu? Ya, kayak terus yang dengerin kayak dengarnya maksudnya lain gitu. Buat tenaga nih. Dari saya sendiri komunikasi kayak gitu justru mendingan gak usah digunain Bu. Mendingan yaudah kalau emang nggak bisa mendingan saya aja yang jalan. Dari Wisnu sendiri nih. Ya Bu, saya itu bikin kesel sih Bu, karena kan saya nyuruh ngambil remote, dia bawanya risol Bu, dia salah dengar gitu kan, risol sama remote gitu. Terus ya jadi terus pengaruhnya juga kan jadi nggak disampaikan pesannya, lalu juga bikin bingung lama-lama. Nah, kalian tahu nggak gimana sih cara biar komunikasi itu efektif gitu biar nggak terjadi miskom? Kalian tahu nggak sih caranya gimana? Gimana caranya buat? Kita harus pahami dulu Bu apa yang kita kasih, informasi yang mau kita kasih. Terus kalau misalkan udah kita kasih, dikonfirmasi lagi dia udah ngerti belum sama apa yang kita omongin gitu. Biar udah seperti tadi Bu. Oke,
Dari Nina ada nggak nih yang harus dilakuin? Kalau menurut saya kita harus mendengarkan lawan bicara kita sebelum kayak kita harus ngomong gitu, dia ngomong apa gitu, baru itu bisa komunikasi berjalan dengan baik gitu. Oke, harus mendengarkan dengan baik kan. Boleh selanjutnya dari Ganesha. Kalau menurut saya mungkin ini ya, ini kali ya Bu, informasinya apa ya, bahasa atau kata-kata yang digunakan itu sesuai atau enggak gitu. Oke, dari Putra gimana nih? Kalau dari saya lebih ke bahasa sih Bu, yang lebih mudah dimengerti aja Bu, terus suaranya agak jelas gitu. Oke, dari Kalau saya sendiri ini suara harus ini Bu, harus dekat gitu supaya kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyain. suara jelas gitu. Iya. Oke. Selanjutnya dari Wisnu sekalian kesimpulan. Oke, kalau menurut saya harus dipastikan dulu sih Bu, informasinya udah diterima dengan baik, udah dipahami gitu. Terus juga di cross check kembali gitu, udah paham belum yang sampai miskomunikasi gitu. Terus kalau berdasarkan teman-teman tadi harus menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, lalu juga intonasi diperhatikan gitu kan, apa yang mau disampaikan juga dipastikan dulu dengan baik seperti itu. Oke, betul banget yang teman-teman tadi sebutin. Nah, selanjutnya Ibu ada games nih mengenai komunikasi efektif. Nah, di sini ada Aduh, ada jasa banget. boleh gini. Tiger. Ini boleh dibagiin ke teman-temannya. Dulu sini. Oke, nah selanjutnya kita akan bermain benar dan salah nanti. Ibu akan membacakan pernyataannya. Selanjutnya nanti kalian akan menebak pernyataan itu apakah benar atau salah. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Selanjutnya kita akan langsung mulai ya. Siap. Dengarkan baik-baik. Dengan membangun kepercayaan, komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Benar atau salah? Benar. Oke. Ibu mau dengar alasan dari Ganesha kenapa pernyataan itu benar? Dengan membangun kepercayaan, komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Kenapa benar? Karena dengan komunikasi efektif gimana ya, lawan bicara kan bisa mengerti, terus itu bisa membangun kepercayaan. Itu selalu mempercayai. Saya mempercayai informasinya sehingga informasinya tuh nggak salah gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Ganesha. Oke, selanjutnya pernyataan kedua. Meningkatkan kekompakan akan menjadikan hubungan dalam komunikasi efektif. Benar atau salah? Benar. Mana nih? Benar semua? Benar. Oke, Ibu mau tanya alasannya dari Putra. Kenapa alasan itu benar? Oke. Meningkatkan kekompakan akan menjadikan hubungan dalam komunikasi yang efektif. Kenapa benar? Benar Bu, karena dengan kekompakan kita jadi tahu Bu, teman-teman kita itu tata bahasanya gimana gitu Bu. Jadi kalau misalnya teman kita ngomong, kita cepat mengerti Bu. Oke, kalau kita kompak, kita akan punya persepsi yang sama gitu ya, Iya, sama Bu. teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Jika komunikasi terhambat, orang lain akan salah mengartikannya. Benar atau salah? Benar. Nah, Ibu mau dengar kenapa alasannya benar dari Wisnu. Iya Bu, kayak teman saya yang tadi saya minta ngambil remote, dia ngambil risol karena nggak mendengar dengan baik. Oke, jadi kita harus mendengarkan informasi itu dengan baik, jelas, dan juga betul. Oke. Lalu pernyataan keempat, komunikasi efektif tidak dapat mencegah dan mengatasi masalah. Betul atau tidak? Salah. Ibu mau dengar alasannya dari Hanifah. Kenapa itu salah? Karena
efektif malah mendukung menyampaikan informasi, Bu. Oke, betul banget. Terima kasih Hanifah. Nah, ini ada pernyataan yang terakhir. Oke. Dengerin baik-baik ya. Melalui pengarahan, instruksi komunikasi akan berjalan dengan baik, benar atau salah? Benar. Ibu mau dengar pernyataan dari Nina. Karena kita harus bisa mengarahkan komunikasi dengan baik. Jadi karena kan dengan pengarahan kan kayak komunikasi itu akan berjalan dengan baik gitu, Bu. Iya, betul banget. Oke, sekian permainan kita hari ini. Boleh ditungguin lagi ya alat-alatnya. Iya. Iya. Oke. Oke, karena permainan games tadi kita udah selesai, karena juga bimbingan kelompok kita hari ini akan berakhir, teman-teman ada yang mau ngasih kesimpulan nggak nih terkait apa yang didapat hari ini gitu? Boleh dari Andi. Nah, jadi tadi kan kita dapat bagaimana cara mengkomunikasi yang baik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus didengarkan. Gitu. Terima kasih Andi. Oke, lalu Ibu mau tahu nih kesimpulan dari kegiatan yang udah kita lakuin tadi ngapain aja? Mungkin bisa dimulai dari Wisnu dulu. Oke, mungkin di awal ada ini Bu, bentukan melalui perkenalan dan juga tadi Ibu jelasin asas-asas dan tujuan kita bimbingan kelompok dan juga diperjelas untuk kesepakatan kita dalam bimbingan kelompok ini. Lalu selanjutnya itu Bu ada tahap transisi itu peralihan Bu, itu ada ice breaking, kita main kuda bisik, kita bermain bagaimana supaya mengutarakan gitu yang jelas ke teman sebelah. Terima kasih. Ini Dari Putra, siapa? Itu ada tahap inti, Bu. Tapi inti itu kita membahas tentang gimana sih cara komunikasi yang efektif, apa yang harus kita lakukan. Dari saya itu segitu aja. Oke, selanjutnya dari Indonesia. Terus selanjutnya tadi kita udah ngeluarin kesimpulan materi dari IG, terus Terima kasih. Selanjutnya Nina. Selain itu tadi kita juga ada kayak game itu kan, Bu, game yang bermasalah itu, terus ada yang pesan-pesan juga itu sih. Oke. Selanjutnya dari Hanif yang terakhir. Doa, Bu. ribut saya izin namanya dari yang disebutin Ganesha, Lina dan Hanif itu termasuk tahap penutup Bu. Betul banget. Oke. Nah, Ibu mau dengar juga nih pesan dan harapan dari teman-teman setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Boleh dimulai dari Hanifah. Kesannya seru banget Bu, terus kayak kita jadi tahu kalau misalnya komunikasi yang aktif itu kayak gimana dan harus apa. Harapannya semoga terus dibuka, terus semoga materinya makin seru dan ice breakingnya makin seru. Oke, terima kasih Hanifah. Selanjutnya dari Nina. Kalau untuk kesannya hari ini seru banget, Bu, apalagi sedikitnya kan bisa meningkatkan komunikasi efektif dengan baik. Terus harapannya semoga nanti bisa bimbingan lagi sama Ibu dengan materi yang lebih seru. Oke. Selanjutnya dari Ganesha. Terima kasih ya Nina. kesannya seru banget, saya jadi tahu terkait tentang penyampaian informasi baik itu harus gimana. Terus pesannya semoga besok ada materi yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih Ganesha. Boleh selanjutnya dari Putra. Kesan dari saya jadi tahu sih Bu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan cara berbicara yang lugas, jelas, dan to the point Bu. Selain itu saya rasa kita bisa sering-sering lagi kayak gitu. Oke, terima kasih Putra. Selanjutnya dari Ardi. Kesan dan kesannya itu menurut saya sama seperti teman-teman gitu. Semoga ada bimbingan kelompok lagi bersama Ibu, dan harapan saya semoga saya bisa menerapkan bagaimana komunikasi yang efektif. Oke, baik.
Terima kasih Adi. Selanjutnya yang terakhir dari Wisnu. Kesannya menarik sih Bu, dan juga sangat edukatif karena materinya tentang komunikasi efektif gitu kan, jadi lebih dapat ilmu. Kemudian harapannya semoga yang dipelajari juga bisa diterapkan dan juga disebarluaskan kepada orang lain. Amin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Semoga harapan yang teman-teman tadi udah ucapkan itu bisa direalisasikan di kehidupan sehari-hari teman-teman gitu ya. Amin. Nah, sebelum kita menutup bimbingan kelompok pada hari ini, siapa yang akan membantu Ibu untuk memimpin doa penutup? Ya Bu. Oke, boleh dari Adi. Silakan. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan ini kelompok, baiknya kita menutup dengan doa untuk mengakhiri kegiatan ini dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Andi sudah membantu Ibu untuk video penutup. Oke teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mengabari melalui WA ke teman-teman semua ya, untuk membahas apa dan siapa guru yang akan membimbing kalian seperti itu. Oke, mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.